Ya, AI itu udah kalah sama apa yang barusan mereka sampaikan tadi. Namanya ilahiyah intelijen, bukan lagi artifisial. Intelijen buatan, intelijen palsu. Nah itu tuh, kecerdasan palsu itu kan artifisial. Artificial intelligence, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu bisa diartikan nggak murni. Nah, yang baru saja mereka sampaikan barusan, Bapak Ibu semua, adalah ilahiyah intelligence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak pada kita, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari terakhir ya bagi para wisudawan ya, santri-santri yang hari ini wisuda. Ada berapa? 25 santri, Masya Allah. Hari terakhir di pesantren. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Amin Allahumma. Karena setiap hari itu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya sungguh aku telah disyukuri oleh hamba-Mu, maka aku telah menjadi saksi, ya dia telah beramal soleh di hari ini. Maka hari ini amal yang sangat indah, apalagi yang indah kecuali ya orang tua berhimpun, datangnya dua orang tua ini, orang tua dunia dan orang tua akhirat. Orang tua akhirat adalah para guru-guru itu yang menghantarkan ilmu kepada anak-anak santri, dan orang tua dunia. Tapi saya yakin yang ada di depan ini bukan cuma orang tua dunia, tapi orang tua dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Mohon izin, acara wisuda biasanya pagi hari, tapi menyesuaikan dengan jadwal saya ini ya. Jadwalnya pagi-pagi tadi saya ngisi seminar hybrid di 140 kota. Jadi enak sekarang, saya bisa dibelah jadi 140 tempat. Alhamdulillah yang hadir lebih kurang tadi hampir 4.000 orang ya. Jadi saya bilang sama Ustadz Ali, Ustadz ya mohon izin ya, untuk wisuda berikutnya ini di siang hari nggak apa-apa ya. Ini biasanya jam-jam segini nih ya, zat besi udah mulai masuk naik ke atas mata ya. Tadi makan apa tadi? Protein ya. Protein itu ada zat besinya ya. Mas naik ke atas mata itu kayaknya berat banget ya. Makanya alhamdulillah ya, ini ada, mudah-mudahan kipas angin berair ini ya cukup membantu ya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena anak-anak kita semua sudah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Ada yang lanjut di sini? Berapa orang yang lanjut? 14 orang. 14 orang yang lanjut di sini, sisanya menjadi agen magnet rezeki di luar sana. Ya. Sisanya insya Allah ada 11 orang ya, yang nantinya akan menjadi
orang-orang yang memberikan pencerahan, ya. Karena masyarakat sekarang ini lagi pada kebingungan, Bapak Ibu. Betul tidak? Coba presiden mana yang nggak bingung hari ini? Ya, presiden mana yang nggak bingung hari ini? Presiden Saudi bingung, presiden Bahrain bingung, raja Bahrain, raja Saudi, ya. Presiden Amerika bingung, tuh Iran kok kagak mau nyerah-nyerah ya. Ya. Presiden Indonesia juga bingung sebenarnya. Ya, bingung. Yang nggak bingung tuh orang yang sudah mengenal ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ilmunya magnet. Ya. Kebingungan semua orang karena memang ya ini saya lagi sering menggaungkan hadis ini ya. Ngomong-ngomong saya pakai gamis dari pemberian salah satu dari wali santri atau gabungan wali santri. Pas saya coba, loh kok bisa pas begini ya? Biasanya saya kalau dikasih gamis tuh, aduh dikasih gamis ya Ustadz. Ya udah WA ke Ustadz Ali. Ustadz, antum ngasih baju? Iya. Mohon izin Ustadz, bukan saya ngasih, tapi orang tua wali santri. Saya mikir tuh, cocok enggak ini? Enggak cocok gitu ya, enggak enak dipakai. Enggak enak sama Bapak Ibu ya. Pas dicoba kok cocok banget. Saya bilang sama istri saya tadi, sakti yang ngukur gitu. Sakti ini yang ngukur, pas banget. Makasih ya. Ini siapa yang ngasih sih? Ya, bareng-bareng. Oh, subhanallah. Makasih banyak. Makasih. Saya lagi menggaung-gaungkan satu hadis Nabi. Menjelang kedatangan Dajjal, 3 tahun menjelang kedatangan Dajjal, rezeki ini dicabut seperempatnya. 3 tahun menjelang kedatangan Dajjal. Tapi kalau dalam hadis-hadis akhir zaman, kalau disebut 3 tahun, bisa jadi 3 hari, bisa jadi 3 abad, bisa jadi 3 milenium, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Cuma teks hadisnya itu 3 tahun. Betul Ustaz ya? Hadisnya. 3 tahun menjelang kedatangan Dajjal, rezeki dicabut seperempatnya. 2 tahun menjelang kedatangan Dajjal, rezeki dicabut setengahnya. Setahun menjelang kedatangan Dajjal, rezeki dicabut 3/4-nya. Ini yang di atas aman, hidungnya aman. Karena nontonnya sambil begini tadi. Nggak apa-apa, nonton aja terus. Cuma takut hidungnya kena itu aja, kena tembok ya. 1 tahun menjelang kedatangan Dajjal, rezeki dicabut 3/4-nya, jadi sisa 1/4. Makanya wajar menjelang kedatangan Dajjal, semua orang kebingungan atas rezeki. Kebingungan, kok rezeki makin nggak ada, rezeki kok makin nggak banyak, rezeki kok, pada semua kebingungan. Yang dulunya bisa ya dengan cara seperti ini dapat rezeki, sekarang kok makin nggak ada ya rezeki. Dulu kayaknya jualan online gampang, sekarang kok gitu ya. Jualan online makin nggak banyak untungnya gitu, makin lama makin nggak banyak. Dulu ngegojek kayaknya tuh bisa dapat 15 juta gitu, sekarang makin kesini ngegojek, udah dapat 3 juta aja udah syukur gitu kata tukang gojek tuh. Ya, yang buka restoran dulu gitu ya, kayaknya dulu dapat lah gitu 20 juta sebulan, makin kesini 5 juta aja udah syukur kayaknya tuh. Ya, jadi rezeki itu makin lama makin dikurangi oleh Allah menjelang kedatangan Dajjal. Nah uniknya itu pas kedatangan Dajjalnya. Pada saat Dajjal muncul, kehadiran Dajjal di tahun itu, seluruh rezeki Allah dicabut. Ya, kecuali yang ada di tangannya Dajjal. Wah, dahsyat itu. Makanya pada saat itu, ketika Dajjal itu muncul, dia bilang, lu kagak punya rezeki, semua rezeki di tangan gue gitu. Karena Allah yang izinkan begitu. Makanya akhirnya Dajjal itu disembah jadi Tuhan di akhir zaman. Udah pada siap belum ini ngadepin Dajjal nih? Halo? Ya, udah pada siap belum nih? Kira-kira Dajjal keluarnya kapan ya? Katanya 2027 loh katanya. Ya, setahun lagi dong. Wallahu a'lam. Dajjal sebenarnya udah ada sekarang, cuma lagi di kerangkeng. Dajjal ini hamba Allah
yang hidupnya salah satu yang hidupnya paling lama. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah Dajjal. Cuma lagi di kerangkeng di satu pulau. Ya, hadis Ad-Damiri ya. Ada satu hadis seorang sahabat yang waktu itu belum masuk Islam ngelihat Dajjal. Jadi sampai sekarang masih hidup ini, cuma nanti muncul Dajjalnya, keluar itu si rantainya. Sampai kemudian akhirnya dia muncul. Nah, sekarang ini Zionis Israel lagi mempersiapkan kedatangan Dajjal. Bagi dia itu penyelamat dia. Karena dia yang pegang rezeki semuanya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana orang yang beriman itu dapat rezeki pada saat itu?" Kemudian akhirnya Nabi mengatakan, orang-orang yang beriman pada saat itu bergantung pada tasbih, takbir, dan tahlil mereka. Ya, bergantung pada zikir-zikir mereka. Nah, maka anak-anakku semua, 3 tahun di tempat ini kalian digembleng pakai zikir itu. Digembleng pakai zikir. Makanya sekarang ini kita harus bangga lulus dari pesantren ini, bangga. Bangganya bukan untuk menyombongkan diri, tapi bersyukur. Di saat anak-anak yang lain mungkin nggak dibekali dengan zikir-zikir ini, nggak dibekali, ya. Tapi kalian dibekali dengan ilmu. Positive thinking itu subhanallah. Positive feeling itu alhamdulillah. Positive motivation itu la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita didik mereka ini. Ya, kalau ada galau-galau, ya, kalau ada galau-galau udah ke Al-Quran aja, buka Quran. Ada yang terakhir garpu talak di sini siapa? Halo, ya, garpu talak. Iya, kamu garpu talak tentang apa kemarin? Lanjut SMA. Terus dapat ayatnya? Nah, apa bunyinya? Masya Allah. Wa may yatawakkal Allah fa innallaha azizun hakim. Masya Allah. Itu lagi diwiritin tuh. Baca berulang-ulang ya. Yang kayak gini, saya ngelihat anak begini Pak, langsung rasa tenang hati. Masya Allah. Udah. Kenapa? Karena Al-Quran sudah jadi imamnya. Tinggal nanti ya, tinggal diwiritin. Ya. Ada apa-apa, wa may yatawakkal apa wa may yattaqillah tadi apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Nah, ini ya, inilah yang akan menyelamatkan siapa namanya? Fiko. Yang menyelamatkan Fiko ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Makin banyak makin ya tenang hati. Nanti dikasih rezeki banyak. Siapa lagi? Kamu siapa namanya? Razik. Hazik. Hazik. Garpu talain apa? Sama. Nanti ke SMA gimana? Terus dapat ayatnya? Innal arda wasi'atan fatuhajiru fiha. Masya Allah. Masya Allah. Innal ardi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lanjut apa pindah? Itu fatuhajiru fiha udah kayak ayatnya begitu. Emang udah kata Allah begitu. Bumi itu luas, bukan cuma di pesantren Khairul Razikin doang. Maka ente hijrah aja gitu. Subhanallah. Jadi mantap. Ya. Siapa lagi? Satu lagi. Nah, ya, paling belakang tuh. Ya, siapa namanya? Abid. Abid. Ayatnya apa? Ngegarpu talain apa? Tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Terus dapat ayatnya? At-Taubah 115. Bunyinya?
Wa kunu ma'as shadiqin. Masya Allah. Dia nanya tentang Quran sama Allah supaya tetaplah berada bersama dengan orang-orang yang shadiq. Ya, berarti orang-orang yang bersama dengan Quran itu orang-orang yang ya ma'as shadiqin, orang-orang yang diberikan kejujuran yang tinggi gitu ya. Subhanallah. Satu lagi. Ya. Siapa namanya? Fatih. Apa ayatnya? Yang ditanyakan apa? Tentang cuan, uang, ya. Nggak punya uang atau kebanyakan uang? Belum dikirim sama Abi, ya uang, terus garpu tala, ya. Mana Abinya di sini? Nggak datang. Dari mana? Tinggalnya di mana? Aceh. Memang Aceh, masya Allah ya. Luar biasa. Terus belum dikirim duit sama ayah, sama Abi. Terus dapat ayat apa? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi. Masya Allah. Innaka antal wahhab. Allah. Keren banget tuh. Rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ada wiridin tuh. Insyaallah itu bekal banget. Itu adalah wiridnya Nabi Nabi Sulaiman ya, sehingga dia punya kerajaan yang tidak ada kerajaan yang lebih besar dan agung daripada dia. Ya. Terus setelah itu dapat nggak duitnya? Hah? Dikirimin pekan depannya tahu udah. Pekan depannya tiba-tiba udah ada. Padahal nanti nggak ngomong tuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini yang kayak gini-gini ya, ini semuanya pasti masing-masing punya wiridnya masing-masing. Setiap orang, setiap anak ya. Setiap hari yang mereka lakukan tuh sholat taubat. Kenapa sholat taubat? Karena sholat taubat ini ya, kita ini punya dosa. Semua orang, termasuk saya yang bicara ini, banyak dosanya. Tapi kita pengen masuk surga. Bapak Ibu mau masuk surganya kapan? Sekarang yuk. Masuk surga sekarang. Ya, masuk surga hari ini, jangan nunggu nanti, nunggu mati. Enggak, jangan, hari ini masuk surga. Ya. Halo? Mau nggak masuk surga hari ini? Mati dulu dong. Enggak, kita masuk surga sebelum surga. Masuk surga sebelum surga yang sebenarnya. Cuma bedanya apa? Di surga itu nggak ada dosa. Di dunia dikasih semua fasilitas sama Allah supaya kita kagak ada dosa. Salah satu fasilitas yang terbaik adalah sholat taubat. Nah ini anak-anak ini sholat taubat. Siapa yang hari ini sudah sholat taubat? Boleh angkat tangan. Subhanallah. Oh, Allahu Akbar. Bapak Ibu ada yang sholat taubat hari ini? Oh ada 1, 2, 3. Nah ini anak-anaknya udah nyontohin. Ya, sholat taubat. Setelah sholat taubat diisi sama wirid Al-Quran tadi, udah selesai. Dajjal udah gak bisa menyentuh mereka. Maka pendidikan hari ini yang terbaik adalah ini modelnya. Ini modelnya. Karena zaman itu gampang, cepat sekali berubah. Sekarang ini zaman cepat sekali berubah Bapak Ibu. Betul nggak? Dulu yang terkenal Facebook. Setelah itu Facebook turun. Digantiin Instagram. Instagram sekarang agak mulai turun, TikTok. Kemudian setelah TikTok sekarang ini ChatGPT. ChatGPT sekarang mulai Claude. Saya belum belajar lagi tuh Claude tuh kayak apa lagi nih. Ya. Dan hari ini baru saja ada hari ini ya Bapak Ibu, penyedotan duit besar-besaran di Wall Street sana. Ada satu perusahaan namanya SpaceX, pimpinannya Elon Musk, yang dia bikin IPO. Terus kemudian dia nyedot duit sebesar 2 triliun US dollar. Ya, baru satu-satunya perusahaan yang bisa nyedot duit sebanyak itu. Ini menandakan bentar lagi kedatangan Dajjal. Walaupun saya pakai Starlink sih.
punyanya Elon Musk. Starlink juga sini. Tapi ya itu, hidup berubah cepat nih Pak. Sementara kurikulum kita nggak bisa catch up. Kurikulum kita ini nggak bisa catch up, nggak bisa mengejar perubahan-perubahan zaman. Maka kita serahkan anak-anak kita ini kepada ya yang lebih hebat daripada ChatGPT, Claude dan artificial intelligence itu, AI itu. Ya. AI itu udah kalah sama apa yang barusan mereka sampaikan tadi. Namanya ilahiyah intelligence. Bukan lagi artifisial. Intelijen buatan, intelijen palsu. Nah, itu tuh. Kecerdasan palsu itu kan artifisial. Artificial intelligence, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu bisa diartikan nggak murni. Nah, yang baru saja mereka sampaikan barusan Bapak Ibu semua adalah ilahiyah intelijen. Nggak punya duit, udah deh. Kan mereka nggak pada punya pegang HP di sini. Gimana cara ngomongin bapaknya tuh? Pak, kirimin duit Pak, kirimin duit Pak. Orang-orang di sana mending begini, nangis aja udah. Bawa pulang dah, bawa pulang. Aceh kejauhan kan gitu. Tapi mereka beda. Ya Allah, kok nggak punya duit ya Allah. Titipkan kepadaku ya Allah satu ayat Al-Quran, dapat ayat. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, masya Allah. Terus duit langsung datang. Kalau udah kayak gini udah tenang. Ya, cukup 2 pertanyaan bagi saya. Selesai. Pendidikan di sini sudah bisa dikatakan cukup bekal bagi mereka. Setelah itu yang lainnya adalah menambah keyakinan, menambah pengalaman, menambah khazanah, menambah literatur, menambah referensi, itu aja. Tapi dasarnya, kalau orang diajak, ayo sholat taubat, apaan sih tobat-tobat melulu? Ya, papa nih bilangin aku ahli dosa apa? Gitu. Ada nggak yang kayak gitu anak digituin tuh? Nah, kamu sholat taubat, apaan sih sholat taubat? Emang gue dosa apa? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, nggak mau dikasih nasihat tuh. Udah sholat taubat, nggak mau. Gitu. Ada loh, yang suruh sholat taubat aja nggak mau. Lah ini anak-anak kita sholat taubat. Habis sholat taubat wirid. Udah. Ya kalau ada yang bilang, Pak Ustadz, apa iya cuma dengan sholat taubat dan wirid Al-Quran itu, ya mereka nanti bisa jadi orang? Kan ada yang begitu ya. Terus pelajaran matematika gimana? Ya matematik kita tambahin juga. Matematik, fisika, kimia, biologi. Ya, tambahin gitu. Cuma itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya adalah referensi, kemampuan, skill. Tapi yang di dalam itu fondasinya adalah apa yang baru saja mereka sampaikan. Kalau ada yang ragu-ragu, ya tinggal lihat aja perjalanan kita nih di Magnet Rezeki. Ya, bikin film kan tinggal buka Quran, jadi filmnya. Ya. Pergi umroh tinggal buka Quran, pergi umroh, pergi haji. Bahkan sekarang travelnya malah ke kita jadinya. 100% milik kita sekarang. Ya. Mau beli tanah, ya tinggal wirid Al-Quran jadi. Mau bikin gedung nih, Masya Allah nih gedung. Ya. Kan kita izin Bapak Ibu ya, basisnya sedekah kan. Dan kita nggak mau terima duitnya Bapak Ibu semua. Sedekahnya ke pesantren, sedekahnya ke yayasan. Sedekahnya ke yayasan, bukan ke anak. Sedekahnya ke yayasan. Kami yang akan ya bertanggung jawab pada ini ngomong-ngomong kemarin ada videonya PKR di pesantren gitu. Apa kesannya di sebelum mondok saya gitu ya. Sebelum mondok saya nggak tahu qiyamul lail, sekarang saya qiyamul lail. Terus ada satu anak tuh, sebelum mondok saya banyak makan, setelah mondok lebih banyak makan. Gitu. Siapa itu? Siapa itu? Ya. Kita nggak terima loh duit Bapak Ibu semua. Masuknya ke yayasan. Yayasan lah yang mengelola. Terus kemudian mereka jadi apa gitu kan? Alhamdulillah nih, kayaknya nggak ada yang kelaparan kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Nah ini ya banyak orang yang menyaksikan pola, bahkan sekarang saya kalau ada yang datang Ustadz,
saya mau konsultasi dong. Konsultasi apa? Saya mau bikin yayasan pendidikan, sistemnya bayar. Udah langsung saya mikir tuh, lo bayar gitu ya. Kenyataan yang bayar banyakan yang nggak bayar daripada yang bayar. Emang sebelah kita nggak pusing nagihin orang? Anak saya di sebelah Darul Abidin, ya. Dan itu rasanya kalau ditagih tuh nggak enak banget. Kok ditagih Mi? Emang kamu belum bayar? Saya ngomong sama istri saya, rasanya nggak enak. Di sini basis kita sedekah, tapi kita lihat, masya Allah. Sekarang nih yang minta saya untuk buka Khairul Razikin ini, masya Allah banyak banget. Banyak banget yang minta. Ustadz, buka dong Khairul Razikin di tempat kita, buka dong. Aduh, ya Allah. Ya. Rezekinya masya Allah. Akhirnya saya ajarin aja, yang penting ente yakin sama Allah. Nggak yakin sama Allah, ya, jangan buka Khairul Razikin. Ya. Artinya apa? Rezeki Allah itu dijamin. Bagi siapa? Bagi mereka yang dekat dengan Allah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang menitipkan anak-anak ke sini. Saya nggak punya anak laki-laki. Sekarang ini ketika ada anak laki-laki di sini tuh rasanya aduh senang banget ya. Saya jadi punya anak laki-laki. Terima kasih ya. Sekarang ya kami titipkan anak-anak ini, kita kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bagi yang lanjut di sini alhamdulillah. Bagi yang nggak lanjut tadi Allah sudah jawab. Fa inna ardullahi wasi'atun ya fatuhajiru fiha. Hijrahlah. Emang ya bukan ini satu-satunya tempat. Tapi bagi yang hijrah saya titip, kalian nantinya akan jadi orang yang bahkan membantu orang lain. Bantu teman-teman kalian. Cuma nggak semua orang tuh percaya sama ilmu garbu taala. Nggak semua orang percaya sama ilmu salat taubat. Nah kalian insya Allah menjadi orang yang paling percaya dengan ilmu. Siap? Setelah itu ngajarin orang. Siap? Setelah itu kalian yakin dengan kehidupan kalian bersama dengan Allah. Siap? Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya. Ya, sedikit menyapa, sedikit rasa berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah menitipkan anak-anak di sini. Juga saya mengucapkan terima kasih pada para guru-guru, asatidz semuanya, ya, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, ya, jiwa untuk mendidik anak-anak ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan terbaik bagi mereka semua. Sedikit cerita, anak saya juga di PKRTN yang Bogor, yang perempuan. Sekarang juga lulus, besok nih di wisudanya. Besok di wisuda, terus ya kan pertimbangannya tuh kenapa saya nggak lanjut, karena kakak-kakaknya semuanya, anak saya kan 6 totalnya. Ini yang 3 itu sudah di satu sekolah namanya Ashifa di Subang. Yang pertama di Subang, yang kedua di Subang, yang ketiga di Subang gitu. Ini yang keempat ini di sini gitu, untuk SMP-nya. Saya bilang SMP saya nggak mau di Subang lagi, di Ashifa. Karena SMP ini fondasi. SMP itu waktu anak-anak dititipin ilmu-ilmu keyakinan ini. Nah setelah SMA gitu, setelah SMA saya tahu diri. Ini anak saya, ya, 3 kakaknya, yang 1 UI, yang 1 Unpad, yang 1 ITB, gitu. Jadi 3-3-nya nih lulus di universitas negeri gitu, dan 3-3-nya undangan, ya, nggak ada yang tes gitu, ya. Ya. Pakai garpu tala itu, pakai garpu tala aja. Anak-anak kita didik udah, walaupun mereka di mana, sholat taubat garpu tala, sholat taubat garpu tala. Cuma kafar haja yang nomor 1 nih, pas dia garpu tala, diterima apa enggak undangannya, ya. Nah ini kita sampai nolak undangan, Bapak Ibu. Nolak undangan. Kita diundang, si Farha diundang, terus kemudian dia garpu talanya suruh kembali ke orang tua, deket sama rumah. Nah yang deket sama rumah UI. Kak, yakin Kak, kamu kalau tes lulus? Ya aku nggak tahu Bi, gitu. Ini yang undangan dilepas kayak begini nih, Bismillah Bi, ya. Garpu talanya aku mantep, oh udah mantep dia ujian, pas ujian diterima di UI. Sekarang lagi magang di Apple, ya, Apple Academy di Batam. Nah akhirnya karena 3-3-nya udah kayak gini nih, aduh saya nggak enak, kasihan. Yang keempat ini kalau seandainya nasibnya berbeda,
Ya. Yang penting kan udah masuk di Asyifa yang sama. Pas mau dimasukin Asyifa, apa kata? Udah lulus, udah tesnya juga udah lulus. Setelah ini juga pertimbangan beliau tuh gimana ya? Aku tuh agak sedikit takut ya masuk Asyifa gitu. Apa yang kamu takutkan? Yang aku takutkan tuh mereka pada tahu ilmu magnet rezeki nggak ya? Karena kalau orang-orang tahu ilmu magnet rezeki itu pada baik-baik rasanya, terumbu karangnya dijaga. Kalau yang di sana gimana ya, Bi? Bismillah, nak. Kamu yang nantinya akan mengajarkan ilmu magnet rezeki di sana. Gitu. Jadi itulah anak-anak tuh merasa nyaman. Merasa nyaman mereka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Garputala juga dia. Garputala apakah saya ke Asyifa atau enggak? Udah dapat ayat Garputalanya, mantep. Akhirnya sekarang ya beliau pindah karena ini 3 kakaknya ini menantang gitu. Jadi beban jadi anak keempat ini. Jadi anak keempat beban, dia harus tunjukkan bahwa prestasinya juga mirip sama kakak-kakaknya gitu. Maka Bapak Ibu semuanya, bismillah, yakin anaknya dididik dengan baik Bapak Ibu? Enggak ada yang jawab ini. Yakin anaknya dididik dengan baik di sini? Alhamdulillah ya. Insyaallah SMP itu fondasi yang bagus sekali. Bersyukurlah anak-anak ada di sini ya. Insyaallah tinggal ya kalau ada kurang-kurang anak-anak nih pas nyampe ke rumah gitu kan, ya namanya mereka manusia biasa, anak-anak biasa. Kita tuh tidak mencetak malaikat, yang kita cetak manusia yang lebih baik. Itu yang kami cetak. Tapi kami tidak mencetak malaikat. Jadi kalau sampai nyampe rumah jangan ada kalimat begini, katanya anak pesantren. Kok begini? Ya, jadi kadang-kadang ya yang kayak gitu-gitu menciutkan semangat juang anak-anak. Ya, tinggal kita bilang, oh ya udahlah, mungkin dia lagi capek kali ya. Lagi capek. Tinggal ya dididik dengan baik. Tapi insya Allah mereka akan menjadi para pemimpin-pemimpin bangsa yang akan mengarahkan bangsa Indonesia ke tempat yang jauh lebih baik. Demikian dari saya, tapi saya ingin mengajak kita semua Asmaul Husna ya sebelum saya tutup sambutan saya, dan nanti kita akan berikan ya piagam-piagam atau ijazah ya kepada anak-anak kita ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali,
Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Muqsir, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Hari ini ya Allah, kami mewisuda anak-anak santri kami ya Allah. Mereka sudah 3 tahun ya Allah berada di tempat ini ya Allah. Kami gembleng dengan Al-Quran ya Allah. Kami gembleng dengan salat ya Allah. Kami gembleng dengan keimanan kepadamu ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami serahkan kembali mereka ya Allah pada orang tua mereka ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, terimalah ya Allah apa yang kami lakukan ini ya Allah, mendidik anak-anak kami ini ya Allah sebagai amal yang soleh yang baik di sisimu ya Allah. Berikan keberkahan ya Allah pada apa-apa yang kami lakukan ini ya Allah. Jadikan pahala terbaik bagi para asatizah yang ada di tempat ini ya Allah. Mereka telah berjuang ya Allah. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga ya Allah untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Maka balas dengan balasan terbaik di sisimu ya Allah. Balas dengan balasan terbaik yang agung, yang mulia, yang penuh dengan keajaiban ya Allah. Bagi para asatiz dan asatizah kami ya Allah. Bagi anak-anak santri kami ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah sepanjang kehidupan mereka ya Allah. Jadikan 3 tahun di tempat ini menjadi fondasi terbaik bagi keimanan mereka ya Allah. Jadikan ya Allah mereka semua menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang mengarahkan bangsa kami ke tempat yang jauh lebih baik ya Allah. Jadikan ya Allah mereka pemimpin-pemimpin di semua bidang ya Allah yang mereka geluti ya Allah. Jadikan ilmu magnet rezeki ya Allah berdarah daging dalam hati mereka ya Allah, menjadi ilmu yang menggerakkan mereka, yang mengarahkan mereka ke tempat yang jauh-jauh lebih baik dan penuh dengan keajaiban ya Allah. Kepada para wali-wali santri di tempat ini ya Allah, muliakan semua wali-wali santri. Mereka telah memilih tempat yang terbaik bagi pendidikan anak mereka ya Allah. Mereka menyadari ya Allah banyak salah dan kekhilafan ya Allah, sehingga akhirnya mereka menitipkan anak-anak ke tempat ini ya Allah. Ada yang datang dari tempat yang jauh, bahkan dari Aceh ya Allah, menitipkan anaknya di tempat ini ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakan para wali-wali santri di tempat ini ya Allah. Muliakan ya Allah kebersamaan mereka maupun ketidakbersamaan mereka dengan anak-anak mereka ya Allah. Jadikan ya Allah bekal yang terbaik yang didapatkan oleh anak-anak mereka menjadi bekal terbaik juga bagi orang tuanya ya Allah. Buka segala pintu rezeki bagi para wali-wali santri ya Allah. Buka semua ya Allah pintu-pintu kebaikan bagi para wali-wali santri ya Allah.
yang ada di tempat ini maupun yang belum hadir hari ini ya Allah. Cintai mereka, sayangi mereka, dan kumpulkan mereka semua bersama dengan semua keluarga mereka di surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada para donatur ya Allah yang telah menitipkan rezekinya ke tempat ini ya Allah, balas mereka dengan jutaan balasan ya Allah. Balas mereka dengan miliaran kebaikan ya Allah. Mereka ingin mendapatkan kebaikan dari pesantren ini ya Allah. Kami tak pernah meminta mereka, namun merekalah ya Allah yang berinisiatif memberikan kebaikannya buat pesantren ini ya Allah. Saksikan ya Allah bahwa mereka menjayakan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah semua doa-doa kami ya Allah. Berikan kebaikan terbaik ya Allah bagi semua yang hadir di tempat ini, para santrinya, wali santrinya, asatis-asatisnya, donaturnya, keluarga donaturnya, seluruh orang-orang yang mendoakan tempat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami. Ya Allah 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 ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna abana hajina jamutin bin ratan min ibaduk faghfir lahu dhanbah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.